Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dan kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perbandingan. Perbandingan. Di sini itu ada yang pertama adalah jumlah dan selisih perbandingan. Misalkan banyak benda pertama A dan banyak benda kedua B. Ini kita misalkan ya. Jadi ada benda pertama A dan benda kedua B. Nah, perbandingan antara A dan B kita tulis dengan A banding B. Nah, perbandingan dapat ditulis dalam bentuk sederhana. Apabila A dan B dapat disederhanakan, perbandingan antara A dengan B dapat ditulis A banding B sama dengan A banding B. Nah, ini berlaku A banding B sama dengan A banding B. Jadi kalau yang huruf besar ini bendanya. Kalau dia yang huruf kecil itu adalah yang kita sederhanakan. Nah, dari hubungan yang di atas ini kita peroleh mencari A itu adalah A per A tambah B kali A tambah B. Nah, untuk B-nya B per A tambah B kali A tambah B. Nah, yang di bawah ini buat pengurangannya. Nah, bentuk A plus B disebut jumlah perbandingan, sedangkan A dan B itu disebut dengan selisih perbandingan. Yang kedua ada perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang mempunyai sifat jika besaran yang satu bertambah besar, besaran lain bertambah besar. Contoh, perbandingan antara banyak buku yang dibeli dengan besaran uang yang dibayarkan. Yang kedua, perbandingan antara jarak dengan kecepatan. Dalam hal ini waktunya kita buat tetap. Jika A dan B memiliki hubungan perbandingan senilai, maka yang berlaku adalah X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Jadi di sini ada X1 dan Y1. Contohnya kalau misalnya beli buku seharga 2000, berarti itu ini sejajar. Nah, terus yang kedua ada lagi misalnya si orang kedua beli buku. Nah, berapa harganya? Inilah yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Yang ketiga ada perbandingan berbalik nilai. Tadi kalau yang kedua senilai, ini berbalik nilai. Nah, kalau dia berbalik nilai, perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang mempunyai sifat jika besaran yang satu bertambah besar, besaran lain justru makin kecil. Contohnya, yang pertama perbandingan antara banyak pekerja dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, atau perbandingan antara waktu perjalanan dengan kecepatan pada jarak tertentu. Nah, jika A dan B memiliki hubungan perbandingan berbalik, maka yang berlaku adalah X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Jadi, pastikan ada nih. Kalau misalnya kita ambil contoh yang ini, berarti banyak pekerja dengan waktu yang diperlukan. Misalnya, yang pertama banyak pekerjanya adalah 10. Waktu yang diperlukan berapa hari? Waktu yang diperlukan misalnya 5 hari. Nah, buat yang keduanya, X2-nya, ternyata harus dikerjakan 5 hari. Berapa banyak yang ngerjain hanya 5 orang. Berapa hari biar selesai? Nah, inilah yang kita cari. Nah, ini 10 ini adalah X1, 5 ini adalah Y1. 5 yang ini adalah X2, yang ini Y2. Nah, inilah yang dinamakan perbandingan terbalik. Cara pengerjaannya berarti 10 per 5 sama dengan, nah Y2 dulu yang kita cari adalah Y2 per Y1-nya adalah 5. Cara pengerjaannya tinggal perkalian silang. Terus yang keempat, skala. Skala merupakan perbandingan antara ukuran jarak atau panjang gambar dengan ukuran jarak atau panjang sebenarnya. Skala digunakan antara lain pada peta, denah, dan rancangan benda. Penulisan skala misalnya adalah 1 banding 50.000
1 banding 500.000 dan 1 banding 750.000. Dengan keterangannya itu adalah peta dengan skala 1 banding 50.000, berarti setiap 1 cm-nya itu jarak pada peta mewakili 50.000 cm pada jarak sebenarnya. Nah, hubungan antara skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya itu rumusnya adalah ini. Skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Contoh. Yang pertama di sini adalah perbandingan antara uang Farel, Safa, dan Hesa adalah 4 banding 3 banding 2. Jika jumlah uang Farel dan uang Safa 42.000, jumlah uang mereka bertiga adalah, nah, di sini kan ada Farel, Safa, dan Hesa. Nah, kita misalkan A itu adalah Farel, B itu adalah Safa, C adalah Hesa. Nah, di sini perbandingannya adalah 4 banding 3 banding 2. Nah, apalagi yang diketahui? Jumlah uang Farel dan uang Safa. Berarti Farel dan Safa, berarti kita jumlahin. Farel itu adalah A ditambah Safa B. Jumlah uangnya adalah 42.000. Nah, dari sini udah diketahui, berarti yang ditanya adalah jumlah uang mereka bertiga. Berarti A tambah B tambah C berapa? Nah, ini kita pakai yang rumus pertama di yang jumlah dan selisih perbandingan. Ya, ini kan berlaku A per B sama dengan A per B. Nah, di sini berarti A tambah B sama dengan 442.000. Karena di sini dia penjumlahan, berarti kita pakai rumus yang ini. A sama dengan A per A tambah B kali A tambah B. Atau yang B sama dengan B, ini bedanya. Kalau misalnya yang ditanya adalah si A, berarti kita pakainya yang ini, A di atas. Kalau yang ditanya si B, berarti pakai yang di atasnya adalah yang B. Kalau di sini kita pakainya yang A, karena di soalnya ini yang ada A tambah B, berarti si Farel. Nah, berarti rumusnya adalah A sama dengan A per A tambah B kali A ditambah B. Nah, ini A kecil ini adalah perbandingan yang ini ya. Berarti 4 ini adalah si A, 3 ini adalah si B, 2 ini adalah si C. Berarti masukkan ke sini. A berapa A? 4 per 4 tambah 3 kali A tambah B. A tambah B adalah 42.000. Nah, jadi tinggal 4 per 4 tambah 3, 7 kali 42.000. Ini hasilnya adalah 24.000. Jadi uangnya si Farel adalah 24.000. Nah, setelah kita dapat uangnya si ini, si Farel, berarti kita bisa buat perbandingan. Tadi kalau yang di depan, yang di catatannya A banding B sama dengan A banding B. Tapi karena yang kita ketahui adalah A dan yang mau kita cari adalah duitnya si Hesa, berarti A banding C sama dengan A kecil banding C kecil. Nah, uang yang A adalah 24, atau kita buat dalam bentuk per A per C. Ya. Masukkan nilai A-nya. A-nya adalah 24.000 per C-nya yang mau kita cari. Nah, kalau perbandingan antara A dan C, ininya A-nya 4, C-nya adalah 2, berarti 4 per 2. Nah, ini tinggal perkalian silang, berarti C dikali 4, 4C sama dengan 20.
dari sini kita dapat nilai uangnya si Hesa adalah 12.000. Nah, di sini tinggal yang kita cari adalah jumlah dari uang Farel, Safa, Hesa. Nah, di sini A tambah B tambah C. Nah, tadi A tambah B nilainya adalah 42.000. Nah, berarti 42.000 ditambah C-nya yang baru kita dapatkan adalah 12.000. Nah, berarti hasilnya adalah 54.000. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi jumlah uang mereka bertiga adalah 54.000. Nah, contoh yang kedua, tangki sepeda motor Bu Vera berisi 2 liter bahan bakar. Nah, bahan bakar tersebut dapat digunakan untuk menempuh jarak 110 km. Jika sekarang bahan bakar di dalam tangki tersebut tersisa 0,5 liter, jarak yang telah ditempuh Bu Vera adalah sejauh. Nah, dari soal ini kita ketahui, nah, motor ini berisi 2 liter. Ini kita anggap literan itu adalah X. Nah, terus jaraknya ini kita buat jadi Y. Dari soal ini adalah perbandingan senilai. Jadi yang diketahui berarti X1-nya adalah 2 liter. Nah, terus Y1-nya 110 km. Nah, jika sekarang bahan bakar di dalam tangki tersebut sisa 0,5 liter, berarti ini adalah X2, 0,5 liter. Nah, jarak yang ditempuh adalah, berarti yang ditanya adalah Y2. Kalau dalam perbandingan senilai tadi berlaku X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Nah, tinggal masukkan yang sudah diketahui di sini. X1-nya adalah 2 liter. X2-nya adalah 0,5. 0,5 ini sama dengan setengah kan? Kita buat aja 1 per 2. Sama dengan Y1 per Y2. Y1-nya adalah 110. Y2-nya yang kita cari. Nah, dari ini 2 dibagi 1 per 2. Ini hasilnya adalah 4. 4 sama dengan 110 per Y2. Ini kalikan. 4Y2 sama dengan 110. Y2 sama dengan 110 dibagi 4. Berapa 110 dibagi 4? Sehingga hasil Y2-nya sama dengan 27,5 km. Nah, berarti ini 27,5 km ini adalah sisa jaraknya, tapi yang ditanya adalah jarak yang telah ditempuh Bu Vera. Berarti jaraknya ini adalah 110 kita kurangin 27,5. Makanya hasilnya adalah 82,5 km. Ini adalah hasilnya. Yang ketiga, seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaan selama 49 hari dengan 64 pekerja. Oleh karena suatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Banyak pekerja yang harus ditambah adalah, ini termasuk dalam perbandingan berbalik nilai. Nah, berarti yang diketahui ini adalah X1-nya 49 hari. Nah, Y1-nya adalah 64 pekerja. Oleh karena suatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam 28 hari. Berarti ini adalah X2, 28 hari. Banyak pekerja yang harus ditambah adalah Y2. Berapa? Nah, sehingga kalau dia di rumus yang perbandingan berbalik nilai, itu adalah X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Tinggal masukkan yang sudah diketahui di sini. X1-nya adalah 49, X2-nya 28, Y2 yang mau kita cari, Y1-nya adalah 64. Nah, ini dikalikan. Nah,
Setelah dikalikan kita dapat 28 Y2 sama dengan 49 kali 64. Nah, ini 28 Y2 sama dengan 3136. Berarti Y2 adalah 3136 bagi 28. Berarti Y2-nya adalah 112. Ini adalah total seluruh pekerjanya. Sedangkan yang sudah ada adalah 64. Berarti tinggal kita kurangkan 112 dikurang 64. Hasilnya adalah 48. Jadi banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah 48 orang. Yang terakhir, seorang pemborong akan membangun kantor berukuran 25 kali 20 meter. Denah kantor digambar dengan ukuran 10 cm dan kali 8 cm. Skala yang digunakan pada denah kantor tersebut adalah, nah ini kita diketahui, berarti ada yang pertama P1, ini adalah ukuran 25 kali, atau P1 ini adalah panjang kantor dalam denah. P2 panjang kantor sebenarnya. Nah, P1 panjang kantor sebenarnya dalam denah kantor ini, nah 10 cm. Terus P2-nya adalah 25 cm. Nah, berarti skala P1 banding P2, berarti 10 banding 22.000. Maaf, ini karena di sini meter, berarti ini 25 meter, kita ubah jadi cm itu menjadi 2500 cm. Makanya di sini 2500. Maka perbandingannya adalah 1 banding 250.000. Selanjutnya nanti kalian kerjakan soal. Ini ada soal pertama dan yang kedua. Nanti kerjakan pakai caranya. Sekian materi hari ini, semoga bisa kalian kerjakan. Kalau ada yang kurang paham silahkan tanya ke ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.